Di balik ancaman untuk Justin Hubner, ketika cinta berubah jadi benci, pernahkah kamu dicintai oleh jutaan orang, tapi dalam sekejap berubah dibenci, bahkan diancam dibunuh? Bagaimana rasanya menjadi harapan bangsa, lalu hanya dalam hitungan detik jadi sasaran kemarahan yang tak masuk akal? Inilah kisah mengejutkan dari Justin Hubner, pemain timnas Indonesia yang bukan hanya harus bertarung di lapangan hijau, tapi juga melawan teror di balik layar ponselnya. Justin Hubner bukan nama asing lagi bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Lahir di Belanda, berdarah Indonesia, dan memilih untuk membela merah putih. Hubner telah menunjukkan loyalitas dan dedikasinya sejak awal bergabung bersama skuad Garuda. Di lini belakang, ia menjadi tembok pertahanan yang tangguh. Tubuh jangkung, disiplin tinggi, dan keberanian dalam duel udara membuatnya jadi salah satu andalan pelatih Shin Tae-yong. Namun, menjadi pemain timnas bukan hanya soal kemampuan fisik, mental juga harus sekuat baja. Publik Indonesia adalah yang paling setia dan juga bisa menjadi yang paling kejam. Satu kesalahan kecil saja bisa jadi bahan hujatan. Bahkan saat pemain belum sempat menjelaskan, disinilah badai itu datang menghampiri Justin. Semuanya bermula dari sebuah pesan pribadi di Instagram. Justin membuka direct message-nya dan mendapati sesuatu yang mengejutkan. Seseorang menulis dalam bahasa Inggris dengan kata-kata yang sangat mengerikan. I want to kill you. Keep living your life with your dumb mindset. You are an embarrassing player. Ancaman pembunuhan. Langsung, tanpa sensor, bayangkan, seorang atlet muda yang sedang mempersiapkan diri membela negaranya malah menerima ancaman seperti ini. Yang membuat segalanya semakin ironis adalah ancaman itu datang dari orang yang sebelumnya pernah mendukung Justin. Justin dengan tenang menunjukkan bukti dukungan itu di Instagram story-nya. Justin, cepat sembuh. Kami butuh dirimu, Justin. Jangan khawatir, Justin. 300 juta orang Indonesia ada di depanmu untuk melindungimu. Namun entah apa yang berubah, cinta dari orang tersebut berubah menjadi kebencian yang sangat dalam. Dan disitulah kita bertanya, mengapa? Alih-alih marah, membalas, atau mengancam balik, Justin justru menanggapi dengan sangat elegan dan tenang. Ia hanya menulis singkat, I hope you're doing okay, my brother. Sambil disertai emotikon tertawa, sebuah jawaban yang tidak hanya menunjukkan kelas seorang pemain profesional, tapi juga kematangan emosional yang luar biasa. Meskipun badai kritik dan ancaman terus berdatangan, Justin tidak tergoyahkan. Ia tetap fokus menatap laga-laga besar, termasuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Justin tahu, tugasnya bukan untuk memuaskan semua orang, tetapi untuk memberikan yang terbaik bagi lambang Garuda di dada. Kisah ini adalah cermin untuk kita sebagai supporter. Mudah bagi kita untuk menyanjung saat menang, namun terlalu mudah juga untuk mencaci saat kecewa. Tapi apakah kita lupa mereka adalah manusia, punya hati, punya beban, punya kehidupan di balik jersey yang mereka kenakan? Mendukung bukan berarti membenarkan segalanya, namun mengkritik bukan berarti harus merendahkan, apalagi mengancam. Dukungan itu bisa membangun, tapi bisa juga menghancurkan jika disampaikan dengan cara yang salah. Don Justin Hubner hanyalah satu dari sekian pemain yang harus menanggung beratnya ekspektasi dari publik yang katanya cinta. Cerita ini bukan tentang Justin semata, tapi tentang kita. Tentang bagaimana kita mencintai sepak bola dan mencintai para pahlawannya. Saat mereka cedera, kita harusnya menyemangati. Saat mereka jatuh, kita seharusnya menjadi pundak untuk berdiri kembali. Karena pada akhirnya, sepak bola adalah permainan tim, dan kita adalah bagian dari tim itu. Justin Hubner tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih untuk tetap berjalan, tetap berjuang, tetap percaya pada cintanya pada Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita? Kalau kamu percaya bahwa sepak bola bukan hanya tentang skor, tapi tentang jiwa dan semangat, mari terus dukung timnas kita dengan cara yang benar. Dan untuk kamu yang ingin terus mendapatkan kisah inspiratif, menyentuh, dan kadang mengejutkan seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, Effie Azaret, karena di sini kami bukan hanya bercerita, kami menyuarakan hati yang tak terdengar.